Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki bab 6 yaitu trigonometri. Yang A. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Disediakan sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di alfa. Nah, kemudian X-nya itu sumbu X, Y-nya sumbu Y, R-nya adalah sisi miring. Kemudian sin A, cos A, tangen alfa, cosec alfa, sec alfa, cot tangen alfa. Jadi rumus sin itu adalah depan miring, depan sudut alfa adalah Y, miringnya adalah R. Cosinus, samping miring, sampingnya adalah sudut X, dan miringnya adalah R. Kemudian tangen, depan samping, depan dari sudut alfa adalah Y, sampingnya adalah X. Sin kebalikannya adalah cosec, yang awalnya Y per R menjadi IR per Y. Kemudian cosinus lawannya adalah secant, secant, X per R jadi R per X. Kemudian tangen kebalikannya adalah kotangen, yaitu X per Y. Kita ke contoh soal. Dari gambar diketahui X-nya 4, R-nya 5. Tentukan perbandingan trigonometrinya. Sebelum kita mencari nilai perbandingan trigonometrinya, kita cari dulu nilai Y. Menggunakan rumus Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat, yaitu 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 25 kurang 16 adalah 9, akar 9 adalah 3. Sin cos tangen seperti tadi, masukkan saja nilai Y per R berarti 3 per 5, cosnya 4 per 5, tangennya 3 per 4. Sedangkan untuk mencari cosekan, kebalikan dari sin, jadi 5 per 3, mencari sekan, kebalikan dari cos, yaitu jadi 5 per 4, mencari kotangen, kebalikan dari tangen, menjadi 4 per 3. Kemudian di situ ada sudut istimewa dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ada nilai sin, cos, tangen. Misalkan sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0, tangen 90 derajat tak hingga. Jadi di sini ada contoh soal. Diketahui siku-siku di Q, sudut P-nya 60, QR-nya 12. Hitunglah panjang PR dan PQ. Jadi gambar dulu sketsanya. Sudutnya 60. Kita mau cari PR, berarti kita pakai rumus sinus. Sinus adalah depan miring, 12 per, kita mau cari miring berarti 12 per PR. Sin alfanya sudah ketahui yaitu 60 derajat, berarti sin 60 derajat adalah setengah akar 3 sama dengan 12 PR. Kemudian kita kali silang, maka menjadi akar 3 PR sama dengan 24. Kemudian PR sama dengan 24 per akar 3. Karena pecahan tidak ada akar, maka kita rasionalkan jadi akar 3 kali akar 3. Terus atas kali atas, bawah kali bawah. PR-nya sama dengan 24 akar 3 per 3. Dimana 24 bagi 3 adalah 8 akar 3. Kemudian kita mau cari sisi PQ. Kita butuh sisi samping. Tangen adalah depan per samping. Depannya sudah diketahui yaitu 12 per PQ yang kita cari sampingnya. Tangen 60. Tangen 60 diketahui akar 3. Jadi kita kali silang, akar 3 kali PQ sama dengan 12 kali 1 yaitu 12. Kemudian PQ sama dengan 12 per akar 3. Karena akar tidak boleh di bawah, jadi kita rasionalkan, maka hasilnya 12 akar 3 per 3, dimana 12 bagi 3 adalah 4. Jadi hasil PQ adalah 4 akar 3. Di sini ada nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Bisa dilihat dari 0 sampai 90 disebut kuadran 1, 90 sampai 180 di kuadran 2, 180 sampai 270 kuadran 3, 270 sampai 360 adalah kuadran 4. Di mana di kuadran 1 nilai sin cos tangennya plus, nilai kuadran 2 sinnya saja positif, berarti cos sama tangennya negatif. Kemudian kuadran 3 tangennya saja yang positif, berarti sin sama cosnya negatif.
Di kuadran 4 cosnya yang positif, berarti nilai sin dan tangennya negatif. Jadi kalau misalkan mau cari kuadran 2, rumusnya adalah 180 kurang alfa. Kemudian mencari kuadran 3, 180 tambah alfa. Dan mencari kuadran 4, yaitu 360 kurang alfa. Contoh soal, di situ saya memberikan soal 2 nomor. Yang pertama, sin 120. Sin 120 itu wilayahnya di kuadran 2, yaitu antara 90 sampai 180. Kemudian kuadran 2, nilai sin bernilai positif. Dan mencari rumusnya adalah 180 dikurang alfa. Berarti 180 dikurang soal. Jadi hasilnya adalah 60. Dimana diketahui dari tabel trigonometri, sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi sin 60 itu hasilnya sama dengan sin 120. Kemudian cos 300. 300 itu di wilayah kuadran 4, yaitu di wilayah 270 sampai 360. Nah, di kuadran 4 itu cos bernilai positif. Dan mencari rumusnya adalah 360 dikurang alfa, di mana alfanya adalah 300. 360 dikurang 300 adalah cos 60. Cos 60 di tabel trigonometri bernilai setengah. Jadi cos 60 itu setara dengan cos 300, hasilnya setengah. Kemudian C, cos 210. 210 berada di wilayah kuadran 3, yaitu di antara 180 sampai 270. Di mana nilai cos di kuadran 3 adalah min, karena di kuadran 3 yang plus hanya tangen. Kemudian mencari rumusnya adalah 180 tambah alfa. Alfanya itu bukan 210, tetapi 180 ditambah berapa yang menghasilkan 210, yaitu berarti 30. Cos 30 setara dengan cos 210, di mana cos 30 adalah setengah akar 3. Tetapi karena di kuadran 3 cos bernilai negatif, maka tinggal kalian tambahkan min. Hasil akhirnya adalah min setengah akar 3. Kemudian yang kedua, buktikan pernyataan ini benar. Apakah tangen min 45 sama dengan tangen 315? Oke, kita bedah. Tangen 45 diketahui dari tabel trigonometri adalah 1. Kemudian karena ada tangen min, jadi tambahin min 1. Kemudian tangen 315. 315 berada di wilayah kuadran 4. Di mana di kuadran 4 nilai tangen bernilai negatif. Karena di kuadran 4 yang positif hanya cos. Kemudian mencari rumusnya adalah 360 dikurang alfa. Alfanya adalah 315. 360 dikurang 315 adalah 45. Maka tangen 45 sama dengan 1, di mana kuadran 4 adalah minus. Jadi benar, min 1 sama dengan min 1. Sekarang C, koordinat kartesius dan kutub. Jadi koordinat kartesius ke koordinat kutub. Kartesius adalah x, y, koordinat kutub adalah r, alfa. Jadi nyari r itu adalah rumusnya pakai Pythagoras, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat di akar. Kemudian nyari alfa adalah arkes tangen y per x. Contoh soal, tentukan koordinat kutub dari titik Q, x-nya min 2 akar 3, y-nya 2. Kemudian kita masukkan nilainya. Maka kita hitung min 2 akar 3 dikuadratkan hasilnya 12. Terus 2 kuadrat hasilnya 4. 12 tambah 4 akar 16. Akar 16 adalah 4. Kemudian arkes tangen 2 per min 2 akar 3. Di mana akar 3 tidak boleh dibawa, jadi kita rasionalkan, dikalikan akar 3 kali akar 3, hasilnya adalah 2 akar 3 per min 6. Sama dengan min sepertiga akar 3. Karena min sepertiga akar 3 hasil tangen dari 30 sesuai dengan tabel trigono,
Maka titik Q terletak di kuadran 2 karena tangen itu negatif. Maka 180 dikurang 30 sama dengan 150. Jadi titik koordinat kutub Q R alfa adalah R-nya 4, sudutnya adalah 150 derajat. Oke, sekarang kita mencari koordinat kutub ke Kartesius. Koordinat kutub adalah R, alfa. Kita rubah jadi X, Y, di mana X sama dengan R cos alfa, Y-nya sama dengan R sin alfa. Koordinat Kartesius dari titik P 2,30 derajat. Oke, kita mulai. X sama dengan R cos alfa, berarti 2 cos 30 derajat. 2 dikali cos 30 berdasarkan tabel adalah setengah akar 3. Jadi 2 sama 2-nya dicoret, menyisakan akar 3. Kemudian Y sama dengan R sin alfa, sama dengan 2 sin 30 derajat. 2 dikalikan setengah, hasilnya adalah 1. Jadi P-nya adalah akar 3,1. Jadi di sini ditampilkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi. Kalian ingat aja gambarnya. Fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangen. Sinus itu ada satu gunung satu lembah. Fungsi kosinus itu melengkung ke bawah. Fungsi tangen itu garis putus-putus. Seperti itu. Ingat saja bentuk fungsinya. Oke, materi selanjutnya adalah aturan sinus dan kosinus. Yang pertama, aturan sinus itu ada segitiga ABC, depan A besar adalah A kecil, depan B besar adalah B kecil, depan C besar adalah C kecil. Rumusnya adalah A kecil per sin A besar, sin A besar itu sudut, B kecil per sin B besar sama dengan C per sin C besar. Jadi misalkan pada segitiga BC, A kecilnya 6 akar 3, sudut A-nya 60, sudut B-nya 45. Berapakah panjang B-nya? Jadi pakai aturan sinus, kita cukup pakai dua rumus saja, yaitu A sama B. Jadi C-nya tidak digunakan. Kemudian kita masukkan saja A-nya 6 akar 3 per sin-nya 60. Kemudian B-nya yang kita cari per sin 45. Kita kali silang, yaitu sebelum dikali silang kita hitung dulu. Sin 60 berdasarkan tabel adalah setengah akar 3, sin 45 adalah setengah akar 2. Kemudian kita coret saja, itu akar 3 sama akar 3 sama coret. Setengah yang di kiri sama setengah yang di kanan boleh dicoret. Maka hasilnya adalah B sama dengan kali silang 6 dan akar 2. Jadi panjang B adalah 6 akar 2. Kemudian sekarang aturan kosinus, rumusnya di situ ada ABC. Contohnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC. Cosnya A, karena yang dicari A. Kemudian B juga cos B, yang C cos C. Langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan panjang BC-nya 4, AC-nya 6, dan sudutnya 60. Ya sudah, kita langsung masukkan saja ke dalam rumus, menjadi seperti itu. 6 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 4 cos 60. 6 kuadrat 36, 4 kuadrat 16, 2 kali 6 kali 4 adalah 48, cos 60 adalah setengah. Jadi yang pertamanya AB kuadrat, karena kuadratnya hilang, jadi ruas kanannya dikasih akar. Kemudian kita jumlah, 36 tambah 16, 52. 48 dibagi 2 adalah 24. 52 dikurang 24 adalah akar 28. Akar 28 disederhanakannya adalah akar 4 kali akar 7. Di mana akar 4 adalah 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 7. Jadi panjang sisi AB adalah 2 akar 7. Materi selanjutnya adalah luas segitiga pada trigonometri. Yang pertama, luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudutnya. Luas segitiganya sama seperti luas pada umumnya, yaitu setengah kali alas kali tinggi ditambah dengan sudutnya, yaitu sin alfa, sin beta, sin C. Contoh, tentukanlah luas segitiga BC jika diketahui AB-nya 15, BC-nya 10,
sudut B-nya 30. Langsung saja, setengah kali 15 kali 10 dikali sin 30. Maka hasilnya adalah 75/2, di mana 75/2 adalah 37,5 cm persegi. Jangan lupa satuannya cm persegi. Kemudian sekarang mencari luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Rumusnya adalah S akar S min A, S min B, S min C, di mana S itu adalah rumusnya A ditambah B tambah C dibagi 2. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan luas segitiga BC jika diketahui A-nya 13, B-nya 14, C-nya 15. Terlebih dahulu kita cari nilai S, yaitu 13 tambah 14 tambah 15 dibagi 2. Hasilnya adalah 21. Maka luas segitiganya adalah akar 21 buka kurung 21 dikurang 13, 21 kurang 14, 21 kurang 15. Hasilnya adalah 21 dikali 8 kali 7 kali 6. Hasilnya adalah 7056, di mana akar dari 7056 adalah 84 cm persegi. Kemudian materi selanjutnya adalah nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama, rumus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu untuk mencari sin plus berarti sin A cos B plus cos A sin B. Kemudian sin A min B yaitu sin A cos B dikurang cos A sin B. Sama ya, sin cos cosin, kalau ditambah, kalau sinnya dikurang. Kemudian cos A tambah B, rumusnya sama, cos sin. Kalau yang ditambah jadi hasilnya dikurang, kalau cosnya dimin jadi ditambah. Tangan A tambah tangan B, rumusnya sama, kalau dijumlah plus atasnya, kalau di bawah pernya min. Kalau soalnya tangan A min B, atasnya min, bawahnya plus. Diperhatikan baik-baik ya rumusnya untuk mengerjakan latihan soal. Langsung saja kita aplikasikan ke contoh soal, yaitu contoh pertama, sin 75. Sin 75 itu adalah penjumlahan dari, kita ambil dari trigonometri tabelnya ya. Jadi sin 30 sama sin 45. Jadi berdasarkan rumus, sin adalah sin cos sin. Karena ditambah, jadi tandanya ditambah. Sin 30 adalah setengah, cos 45 adalah setengah akar 2. Kemudian cos 30 adalah setengah akar 3, sin 45 adalah setengah akar 2. Jadi setengah kali setengah akar 2 ditambah setengah akar 3 kali setengah akar 2 adalah 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Jadi seperempat akar 2. Kemudian 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Karena memiliki sama-sama seperempat, boleh kita gabungkan dengan tanda kurung akar 2 ditambah akar 6. Itu cara sederhananya. Kalau kalian cuma sampai jawaban seperempat akar 2 tambah seperempat akar 6 juga boleh. Kemudian soal kedua adalah sin 15. 15 itu adalah pengurangan dari sin 45 dan 30. Berarti rumus sinnya dikasih kurang. Berarti tanda penghubungnya adalah dikurang. Tetap pakai sin cos sin. Di mana sin 45 cos 30 adalah setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Kemudian dikurang cos 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Jadi 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, akar 2 kali akar 3, akar 6, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, akar 2. Karena memiliki sama-sama seperempat, jadi kita gabungkan akar 6 dikurang akar 2 diberi tanda kurung. Oke, selesai juga contoh soal 2 nomor tersebut. Kemudian yang kedua, rumus trigonometri sudut rangkap. Karena sudut rangkap itu 2, jadi sin cos tangannya dikasih tanda 2, sin 2 alfa, cos 2 alfa, tangan 2 alfa. Berikut ini adalah pilihan rumus-rumusnya, lalu kita aplikasikan saja ke contoh soal. Identitas trigonometri, jadi ini ada beberapa rumus banyak. Sebenarnya identitas trigonometri itu banyak sekali rumusnya, jadi kalian bisa cari di Google juga boleh. Tetapi ini sebagai panduan apabila mengerjakan contoh soal. Nah,
Kita lanjutkan saja contoh soalnya. Contoh soal dari identitas trigonometri adalah buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kanannya kita bedah supaya hasilnya seperti ruas kiri, yaitu sin x buka kurung secant x tambah kotangen x. Kita kalikan satu per satu, maka hasilnya sin x secant x tambah sin x kotangen x. Kemudian sin x tetap kamu tulis seperti itu. Secant x adalah 1 per cos kebalikannya, ditambah sin x tetap tulis. Kotangen adalah rumusnya cos x per sin x. Kemudian sin x kita kalikan 1 jadi sin x, cos x-nya tetap. Kemudian ditambah sin x-nya atas bawah kita coret, sisanya cos x. Dan sin x per cos x menurut identitas adalah tangen x. Jadi betul sekali bahwa hasil ruas kanan adalah seperti ruas kiri, yaitu tangen x plus cos x. Untuk bab 6, Ibu tidak memberikan latihan soal, tetapi Ibu akan memberikan kuis 1 nomor. Nanti kalian kerjakan di Google Form. Jadi untuk semester 2 materinya tidak ada latihan soal. Kalian pelajari aja materi-materi yang Ibu jelaskan tadi plus contoh soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.